Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Tangan tak bisa gerak pulang dari berobat dari Amerika. Nia Ramadhani mendadak bagikan kabar duka hingga banjir air mata. Doain saya. Nia Ramadhani menangis hingga banjir air mata. Tangan tak bisa gerak pulang berobat dari Amerika. Nia Ramadhani mendadak bagikan kabar duka hingga banjir air mata. Doain saya. Kehidupan selebriti kondang Nia Ramadhani selalu penuh warna. Ada banyak rasa suka, ada pula kabar duka hingga menyisakan sedih yang mendalam. Maklum, istri pengusaha tajir Ardi Bakri ini kerap rajin membagikan konten tentang kehidupan sehari-hari sang nyonya bos. Kini, Nia Ramadhani buka-bukaan tentang sakit yang dialaminya beberapa bulan terakhir. Belum lama ini, ia melakukan tes dan diinjeksi zat besi di rumah sakit. Ada apa ya? Menurut pengakuan sang asisten pribadi, Teresa Winatan, Nia Ramadhani ternyata punya masalah pada tendon tangan kirinya. Selain itu, dia juga kekurangan zat besi yang dinilai dokter cukup parah. Tadi dia suntik, jadi tangan sebelah kiri dia itu tendonnya bermasalah dan sakit banget kalau buat naik tangannya, ungkap Teresa, di acara Nyonya Bos Trans TV. Teresa pun mengatakan bahwa dokter sebelumnya berpesan pada Nia untuk absen dahulu bermain golf selama 10 hari. Dia masih main golf, dia curang. Alhasil sakit lagi, dia tadi disuntik. Sekarang ngeplek tangannya, kata Tere. Selain tangan kirinya bermasalah, Nia Ramadhani juga perlu disuntik zat besi atas saran dokternya yang ada di Amerika Serikat. Dia harus disuntik iron, zat besi. Jadi waktu itu dia kontrol ke dokter di Amerika. Nah, dokter Amerika ini sudah bilang kalau iron dia ini bermasalah. Iron dia itu benar-benar jauh di bawah standar. Saturasinya benar-benar jelek banget, ungkap Teresa. Teresa pun memaparkan apa yang dikatakan oleh dokter Nia di Amerika Serikat bahwa jika kekurangan zat besi maka risikonya yang pertama adalah cepat capek. Emang benar dia itu nggak bisa olahraga, gampang capek, mos-mosan, katanya. Yang kedua, jika kekurangan zat besi maka kemungkinan pengidap atau pasien sering tak fokus dalam berpikir. Suka longkap, jadi dia, Nia, itu kadang loading lama berpikirnya. Yang ketiga, kabur saat melihat, ucapnya. Diungkap sang asisten pribadi, selama ini Nia Ramadhani mengira matanya silinder, namun ternyata penglihatannya kabur merupakan bagian dari efek kekurangan zat besi. Teresa mengatakan bahwa selama ini Nia Ramadhani mengira matanya silinder, namun ternyata penglihatannya kabur merupakan bagian dari efek kekurangan zat besi. Si iron ini memiliki dampak yang besar dalam masalah penglihatan. Dokternya bilang, ya sudah kamu suntik karena ini parah banget kayak gitu. Tapi dia bandel, dia nggak mau suntik. Oh iya, di Indonesia aja ntar, dan dia ngerasa kalau yang dia lihat kabur itu menurut dia masih normal. Dia nggak pernah notice, ujarnya. Tak dengarkan nasihat dokter, penglihatan kabur Nia malah merugikan dirinya saat memandu acara penghargaan. Alhasil, Nia pun kena hujat publik karena insiden tersebut. Itu lumayan menamparkan dia. Dari situlah Tuhan tegur dia untuk lebih jangan sepelekan kesehatan. Akhirnya dia mau di MRI soal tangannya itu. Udah gitu dia mau disuntik iron karena emang, ya, kata Teresa. Semoga habis suntik ini benar kata dokter Amerika kalau matanya, penglihatannya jadi lebih clear karena bukan cuma silinder, karena zat iron rendah di tubuhnya, tuturnya. Kendati demikian, Teresa sang manajer merasa takut karena apabila setelah disuntik bisa energi lagi. Bisa semangat banget, energetik coy, ungkapnya. Di kesempatan yang sama, diakui Nia Ramadhani bahwa tangannya itu sudah sulit digerakkan selama 1,5 bulan. Bunda. Setelah disuntik, bukannya istirahat sebentar, namun Nia malah kembali main golf dalam 2-3 hari. Alhasil tangannya bermasalah lagi. Nia pun berpesan pada penggemarnya jika merasa ada yang sakit sedikit lebih baik diperiksakan. Misalnya apa-apa dipendam nanti lama-lama kayak gunung meletus. Itu juga tanda kamu harus istirahat, kata Nia Ramadhani. Saat Nia Ramadhani sakit seperti ini, rupanya anak-anaknya punya perlakuan khusus untuk sang ibunda. Apa itu? Nia Ramadhani, penglihatannya terancam kabur, mudah capek dan lambat mikir. Di kesempatan yang berbeda, diungkap Teresa, jika Nia Ramadhani sakit, Nia lebih memilih untuk menyembunyikannya dan tak ingin banyak orang tahu. Nia itu kalau sakit diam aja, dan karena dia orangnya ceria banget ya,
Dia kan full of energy. Sebenarnya kalau kita, orangnya dekat dia itu notice. Kalau lagi normal, Nia seperti mood booster, kata Teresa Winatan. Menurut Teresa, ada perlakuan spesial dari anak-anaknya apabila Nia Ramadhani sakit. Dikatakan Tere, semua anak Nia Ramadhani mendadak sweet low. Anak-anaknya pun kalau dia sakit, semuanya sweet low. Semuanya bisa kayak, mama sakit loh. Jika dari dia teriak-teriak, nyamperin mamanya, mama kenapa ya? Mama sakit, mama suntik aja, kata Teresa. Kalau Naka kan orangnya agak gengsi ya, tapi dia paling sayang, paling perasa. Kalau mamanya sakit, dia cuma nyamperin, pecicilan, tapi mama sakit ya. Ujarnya. Sementara si sulung Mikaela, karena paling besar dan juga seorang anak perempuan, maka bisa dibilang bahwa Mikaela adalah anak yang paling perhatian. Bunda. Mikaela lebih pengertian lagi, tapi dia suka jelus kalau aku lagi dekat dengan mamanya. Cuma aktuali dia ngertiin kok, kata Teresa. Kini, kabar duka datang dari Nia Ramadhani. Ya, sang sopir pribadinya, Ivan diketahui sedang dalam kondisi tidak baik. Bukan tanpa sebab, sang sopir ternyata terpapar COVID-19. Hal tersebut pun tentu membuat Nia Ramadhani bersedih. Ditambah lagi, Nia sendiri memang dikenal sebagai bos yang cukup dekat dengan karyawan-karyawannya. Nia bahkan tak segan memberikan barang mewah atau hal apapun demi menyenangkan orang-orang yang sudah setia di sisinya. Termasuk Ivan, di mana kabar sakitnya sang sopir sampai membuat seorang Nia Ramadhani menangis bercucuran air mata. Sekedar informasi, Ivan sendiri sudah bekerja ikut dengan Nia selama belasan tahun. Sontak saja kedekatan keduanya bak ibarat keluarga sendiri. Sementara itu, melansir dari kanal YouTube Trans TV Official dalam acara Nyonya Bos yang diunggah pada Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021, Nia menceritakan kondisi sang supir. Ya, pada kesempatan itu Nia mengaku sempat takut lantaran sang supir kondisinya sangat lemah usai diketahui terpapar virus corona. Ditambah lagi, Nia juga mengetahui ibu dari sang supir juga terkena COVID-19, yang makin membuat istri Ardi Bakri tersebut bersedih. Aku dengar dari orang, mamahnya kena COVID-19 juga, harus siapin tabung oksigen, beber Nia sesenggukan. Akhirnya aku bilangnya sudah besok aku pengin kirimin, tambahnya. Namun saat itu, menurut penuturan Nia, sang sopir sempat menolak bantuan darinya. Bukan tanpa sebab Ivan rupanya takut dikucilkan oleh tetangga usai tahu dirinya terpapar COVID-19. Dia takut untuk terima karena dia takut nanti kalau misalkan warga di situ kan dempet, kalau tahu nanti dia singkan, kata Nia Ramadhani. Setelahnya, Nia pun sempat beberapa kali menghubungi Ivan namun tak kunjung mendapat jawaban. Namun Nia tetap tak menyerah demi mengetahui kondisi sang supir yang saat itu akhirnya diketahui dalam kondisi lemas. Artinya dia ngerasa kayak gue butuh bantuan, gitu, ucap Nia Ramadhani dengan suara lirih. Akhirnya aku ngomong sama istrinya, dipandu sama Tere untuk ke rumah sakit, tambah Nia sembari menetaskan air mata. Nia Ramadhani menangis hingga banjir air mata. Dok, Surya Malang, tak mau hal buruk terjadi. Nia langsung meminta sang asisten, Teresa Winatan terjun untuk membantu mengurus kebutuhan Ivan di rumah sakit. Nahas, saat itu Nia sempat dibuat makin takut usai Tere mengaku kamar di rumah sakit sudah penuh dan hanya tersisa kamar VIP. Tak banyak pikir lantaran sudah khawatir, Nia langsung meminta sang asisten untuk memasukkan Ivan ke kamar VIP tanpa memikirkan biaya karena semua akan ditanggungnya. Terus Tere bilang, kamarnya itu full semua, tapi ini masih bisa diusahain di VIP. Enggak apa-apa Ter, masukin saja dulu, ucap Nia Ramadhani. Beruntung, kini Nia pun sedikit lega lantaran Ivan sudah berada di bawah pengawasan dokter. Sekarang dia dah di bawah pengawasan dokter, sekarang lebih tenang, karena dia nggak sendiri di rumah, beber Nia. Ivan sendiri juga diceritakan Nia sempat meminta untuk didoakan cepat sembuh. Dia bilang, ibu kan baik sama orang-orang, doain saya sembuh ya bu, tambah Nia sembari mewek.